Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang memudahkan kita untuk bisa kembali melanjutkan kajian dari kitab Khudh Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnati Sahihah, yang semoga kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal saleh yang memperberat amal kebaikan kita kelak di akhirat, dijadikan sebagai sebab diampuni dosa dan kesalahan kita, diangkat derajat kita di sisinya, dan digolongkan ke dalam golongan para ulama. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita dari kitab Khudh Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnati Sahihah. Ambillah aqidah Anda dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, sampai pada bahasan tentang al-amalu bil-Qur'ani wal hadis, beramal dengan Al-Quran dan hadis. Bahasan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah bahasan yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim. Kenapa demikian? Karena seorang muslim setelah dia mengikrarkan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikrarkan keimanannya kepada semua perkara yang Allah perintahkan, maka dia dituntut untuk beramal. Makanya antara iman dan amal tidak bisa dipisahkan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada satu ayat dari banyak ayat dalam Al-Quranul Karim balasan bagi mereka orang-orang yang beriman kepadanya dengan surganya, melainkan Allah pasti mengandengkan dengan amal saleh. Sebuah amal tidak akan mungkin dikatakan amal saleh sampai dia memiliki landasan dari Al-Quran dan dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah kewajiban bagi kita hamba Allah Azza wa Jalla yang mengikrarkan keimanan kita kepadanya Jalla wa Ala haruslah beramal. Dan amal-amal dalam agama kita sudah dijelaskan, sudah disampaikan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya tatkala kita meminta di setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, maknanya adalah jalan Allah Azza wa Jalla yang sesuai dengan apa yang Allah gariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan hal itu tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang hamba melainkan dengan amal. Amal perbuatan, dengan amal saleh. Makanya ketika kita mengetahui hukum beramal, itu wajib
maka kita pun juga harus mengetahui bahwasannya amal yang kita lakukan harus berlandaskan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan di sini oleh al-muallif Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zainu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Limadza anzalallahu al-Qur'ana? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Tentu kita mengetahui ma'asyiral muslimin, Al-Qur'an adalah pedoman, petunjuk, hidayah bagi semua umat manusia, wabil khusus bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya azza wa jalla. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, penjelas dari petunjuk tersebut. Demikian pula merupakan pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk, pedoman, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah hakikat Al-Quranul Karim yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai hidayah bagi semua hamba Allah azza wa jalla. Namun tidak akan mungkin yang namanya pedoman, petunjuk Al-Quran ini akan membawa manfaat dan maslahat bagi hamba tersebut sampai dia mengamalkannya. Makanya di sini beliau mengatakan anzalallahu al-Qur'ana lil 'amali bihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan dengannya. Sebagaimana yang kita singgung di awal, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasannya bagi hamba yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan cinta dan ridhanya serta tempat yang mulia di surganya. Tidak mungkin iman dipisahkan dengan amal. Ketika hal ini menjadi satu aturan, satu ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah menurunkan hidayah dan petunjuknya, Al-Quranul Karim. Sehingga hakikat dan tujuan utama ketika Allah turunkan Al-Quranul Karim untuk diamalkan apa yang tertuang di dalamnya dari tuntutan-tuntutan, dari tuntunan-tuntunan, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika beli satu barang elektronik, pasti di situ ada petunjuk penggunaan. Ya, dari mulai cara merakit, cara memasang, sampai pada bahasan tentang cara perawatan. Maka di situ kita menerapkan, kita melakukan untuk memberikan satu langkah terbaik di dalam mengoperasikan benda atau alat elektronik tersebut. Pertanyaan, kalau seandainya kita tidak melihat dan tidak menggunakan buku petunjuk di atas, apakah mungkin bagi kita untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Jawabnya tentu tidak. Famin babi aula, maka terlebih utama halnya dengan Al-Quranul Karim yang menjadi pedoman, petunjuk bagi kita semuanya. Al-Quran Allah turunkan, dan masing-masing kita mengetahui dari mulai
surat pertama sampai surat terakhir, ayat pertama sampai ayat terakhir. Pedoman. Apakah pedoman ini, Al-Quran ini yang ada di hadapan kita, mushaf antara satu dengan yang lainnya, akan bisa membawa kita kepada jalan Allah yang lurus tanpa kita amalkan? Jawabnya tidak. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita bahwasanya Al-Quran ini nanti pada hari kiamat dia tidak terlepas dari dua kondisi. Apakah Al-Quran itu akan menjadi pembela bagi kita, ataukah akan menjadi penghujat atas kita? Al-Quranu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran nanti itu akan bisa menjadi pembela bagi kalian manakala kalian mengamalkan Al-Quranul Karim, mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangannya, mengamalkan semua isi kandungan yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran akan menjadi pembela bagi kita ketika kita mengamalkan nanti pada hari kiamat. Sebaliknya, au alaika kata Nabi, atau justru akan menghujat kalian. Kenapa? Kalian tidak menjadikannya sebagai tuntunan, pedoman yang seharusnya. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang kemudian diamalkan. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai satu rujukan utama di dalam menjalani kehidupan. Maka ini akan menjadi penghujat bagi kita semuanya. Ketika kita mengetahui ilmu, kemudian tidak mengamalkan, masuk ke dalamnya. Kita tahu ilmu, kita mengetahui, memahami ayat-ayat Allah, memahami makna isi kandungannya, namun kita tidak mengamalkannya, itu pun akan menjadi penghujat bagi kita. Wal'iyadzu billah. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah jauhnya umat beliau dari Al-Quranul Karim. Kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya manakala mereka menjauhkan diri mereka dari Al-Quranul Karim, tidak lagi membacanya, tidak lagi mentadabburi maknanya, apalagi mengamalkannya. Bagaimana akan bisa menjadi umat Rasulullah yang terpimpin manakala umat Islam sendiri tidak mempelajari Al-Quranul Karim, tidak memahami, mentadabburi isi kandungan dan maknanya, terlebih tidak mengamalkan apa yang ada pada ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim. Maka ketika hal ini menjadi musibah bagi kaum muslimin, kita mendapati bagaimana imbasnya. Bagaimana imbasnya? Hilang kekuatan kaum muslimin. Hilang kekuatan mereka. Terpecah belahnya mereka kaum muslimin. Terkotak-kotaknya mereka kaum muslimin. Yang hal ini jauh berbeda ketika kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengumpulkan para sahabat di atas majlis ilmu dan dibahas di dalamnya ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai mereka para sahabat, di antaranya Al-Khalifatul Tsani Umar ibn Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu ardhahu pernah menyampaikan bahwasannya kami tidaklah mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran
melebihi 10 ayat, kami tidak akan menambah lagi sampai kami mengamalkan semua yang ada di dalam ayat-ayat yang sudah kami hafalkan, kami pelajari, kami fahami. Makanya mereka para sahabat disebut oleh para ulama ahlul Quran. Kenapa dikatakan ahlul Quran? Karena mereka mengamalkan Al-Quran. Jika ada yang mengatakan apakah mereka semua para sahabat hafal Al-Quran, maka kata para ulama, ada di antara mereka yang menghafal Al-Quran dan ada yang tidak. Kelebihan masing-masing sahabat antara satu dengan yang lain itu ada. Ada di antara mereka yang menghafal Al-Quranul Karim, di antaranya Khulafaur Rasyidun, 4 khalifah yang mulia. Dan juga ada di antara mereka para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang tidak sampai pada menghafalkan Al-Quran sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi mereka ketemu pada satu titik, yaitu pengamalan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Makanya mereka disebut ahlul Quran. Karena memang hakikat, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah untuk diamalkan, untuk diamalkan. Dan tentu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita yang statusnya orang ajam, bukan keturunan dari darah Arab, bahasa kita pun juga bukan bahasa Arab, maka di sini membutuhkan satu penyambung untuk bisa memahami Al-Quranul Karim. Penyambung ini adalah ilmu. Ilmu yang kita nantinya bisa memahami Al-Quranul Karim. Ilmu yang kita maksudkan adalah ilmu lughatul Arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Sehingga di sini para ulama menjelaskan, bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk mengambil bagian ini, yakni belajar ilmu bahasa Arab sebagai alat untuk memahami Al-Quran, ya, mempelajari ilmu-ilmu alat yang lainnya untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, maka hukumnya wajib. Sedangkan mereka kaum muslimin yang tidak memiliki kemampuan untuk ke sana karena keterbatasan A, B, C, D, maka hal ini menjadi perkara yang ma'dzur bagi mereka. Oleh karena itu, kita ketika masih muda, Bapak Ibu sekalian, ada waktu, ada kesempatan, kita sisihkan waktu untuk belajar bahasa Arab sebagai satu tangga lebih baik untuk bisa memahami Al-Quranul Karim. Kita di dalam menjalani agama tidak akan mungkin pernah bisa dilepaskan dari bahasa Arab. Ketika kita sholat misalkan, apakah boleh kita ganti dengan bahasa Indonesia? Seorang imam memimpin salat jamaah, mengawali dengan takbiratul ihram, dia mengatakan Allah Maha Besar. Boleh hukumnya? Tidak boleh. Ketika seorang di antara kita menunaikan ibadah haji, boleh menggunakan bahasa Indonesia? Jawabnya tidak boleh. Tidaklah ada satu amal ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ibadah-ibadah yang bersifat tauqifiyah, melainkan di sana kita dituntut untuk mengucapkan dengan bahasa Arab. Maka ketika kita ada kesempatan, ada potensi pada diri kita, hendaknya kita
bisa menyisihkan sebagian waktu kita untuk belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit, tapi ada usaha ke sana. Ada usaha ke sana. Sehingga ketika kita membaca doa, membaca zikir dengan bahasa Arab, kita faham maknanya, kita tahu maknanya. Ketika dikatakan Allahu Akbar, di situ dipakai kata akbar yang dalam bahasa disebut dengan isim tafdhil. Sebuah kata yang menunjukkan makna yang paling, makna yang lebih. Makanya dalam bahasa kita diartikan dengan maha besar, yang paling besar. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika kita memulai salat, yang kita mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar tadi, Allah Maha Besar tadi, maka kita harus meletakkan semua urusan dunia kita dan hanya tertuju hati dan pikiran kita beribadah kepada Allah. Allah jauh lebih besar daripada urusan dunia kita. Allah jauh lebih besar daripada urusan pekerjaan kita. Allah jauh lebih besar daripada sawah dan ladang kita, ataukah bisnis maupun perniagaan kita. Karena salat adalah satu kondisi yang mana kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita dituntut untuk betul-betul bisa menghayati dari apa yang kita baca, dari doa-doa di dalam salat yang kita lakukan. Baik, kita kembali. Qala ta'ala, kemudian dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala firman Allah Azza wa Jal yang menunjukkan bahwasannya hakikat diturunkannya Al-Quran oleh Allah Azza wa Jal untuk diamalkan, yaitu firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua hambanya, wabil khusus hamba-hamba yang beriman, ittabi'u, ikutilah Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Rabb kalian, Allah Azza wa Jalla. Dan kata mengikuti ini, maka ini memiliki makna universal yang mencakup semua makna. Tidaklah seorang dikatakan mengikuti dengan sejatinya sampai dia mengamalkan. Karena parameter dikatakan mengikuti atau tidak seorang itu dengan mengamalkan atau tidaknya. Ketika seorang muslim dikatakan mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka ini maknanya dia mengamalkan di dalam menjalani ibadah demi ibadah yang ia lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dikatakan mengikuti ketika seorang hanya sebatas mengetahui, oh ini sunnah Nabi, oh seperti ini bagaimana Nabi salat, oh seperti ini bagaimana Nabi berpakaian, namun tidak diamalkan. Hanya sebatas mengetahui, memahami, namun tidak diamalkan, itu tidak dikatakan dari makna mengikuti. Karena makna mengikuti parameternya adalah dengan mengamalkannya. Dan hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mana beliau mengatakan iqra'ul qur'ana wa'amalu bih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, wa'amalu bih, dan amalkan dengannya, wala ta'kulu bih, dan janganlah kalian makan dengannya.
Sabda di atas, ma'asyiral muslimin, pertama menunjukkan perintah atas kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca di sini bukan hanya sebatas membaca dari ayat ke ayat berikutnya tanpa mengetahui makna dan tanpa memahami makna. Yang dimaksudkan di sini membaca adalah bagaimana seorang muslim benar-benar membaca. Membaca ayat demi ayat dan juga dia memahami, mentadabburi ayat yang telah ia baca sampai dia mengamalkan isi kandungan dari ayat yang sudah ia baca dan ia fahami. Makanya para ulama kita menjelaskan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi seorang muslim terhadap Al-Quran yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah memahami dan mentadabburi, yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quranul Karim, dan yang keempat adalah at-tadawi, yaitu berobat dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada kita. Bagaimana Ustaz hukumnya seorang hamba dia menghafal Al-Quranul Karim? Maka ini adalah nilai yang lebih. Ini merupakan keutamaan tersendiri yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi mereka umatnya untuk menghafal Al-Quranul Karim. Tidaklah ada seorang menghafal Al-Quranul Karim melainkan dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidaklah ada seorang menghafal Al-Quranul Karim melainkan orang tuanya akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang luar biasa. Namun tujuan dari menghafal tidak terhenti sampai di titik itu. Karena kewajiban untuk memahami dan mengamalkan ini jauh lebih utama. Ya, ini jauh lebih utama. Apa faedahnya ketika kita menghafal banyak ayat, banyak surat, namun kita tidak tahu maknanya, tidak bisa mentadabburinya, apalagi mengamalkannya. Padahal ini adalah perkara yang wajib. Ketika seorang memfokuskan dirinya untuk membaca, memahami, mentadabbur dan mengamalkan, walaupun seandainya dia ada keterbatasan dalam menghafal, maka dia ma'dzur karena sudah mengambil perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ketika seorang dia itu memfokuskan dirinya untuk menghafal namun tidak berusaha melangkah untuk memahami, mentadabburi sampai mengamalkannya, maka ini yang maghrur, ini yang tertipu. Karena hakikat Al-Quran adalah diamalkan dan tidak mungkin pengamalan itu melainkan dilalui dengan pemahaman terlebih dahulu. Jadi perintah Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Dan di sini kita harus jujur pada diri kita, ma'asyiral muslimin, harus berkaca. Sudahkah kita meluangkan waktu kita untuk membaca ayat-ayat Allah? Sudahkah kita meluangkan waktu kita untuk memahami ayat-ayat Allah? Sudahkah ada waktu bagi kita untuk bisa mengamalkan ayat yang sudah kita fahami? Tidaklah waktu kita menjadi berkah. Tidaklah usia kita menjadi berkah.
tidaklah rizki yang Allah berikan kepada kita menjadi berkah sampai kita mengambil keberkahan dari firman-firman Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, maka tidak akan menjadi berkah waktunya. Dan itu bisa kita buktikan. Kita setiap hari berapa menit yang kita luangkan untuk membaca Al-Quran? 1 jam? 2 jam? Tidak ada. 30 menit atau mungkin 15 menit. Itu pun di waktu-waktu kita yang sudah capek pikiran, capek tenaga. Sedangkan sisa waktu kita yang lainnya dari 24 jam ini kita gunakan untuk perkara dunia. Kita gunakan untuk melihat status kita, status teman kita. Kita gunakan ini dan itu. Maka ini sungguh tidak seyogyanya dilakukan oleh seorang muslim. Dan tidak pantas bagi seorang muslim kedekatannya dengan Al-Quran hanya ketika datang bulan Ramadan. Ya, tidak pantas. Yang seharusnya setiap muslim kesehariannya itu harus ada interaksi dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan kejayaan Islam sebagaimana yang Allah berikan kepada mereka para sahabat, sedangkan kita jauh dari Al-Quran? Padahal mereka para sahabat begitu dekatnya terhadap Al-Quranul Karim. Maka mustahil bagi kita. Kita ingin seperti generasi dahulu mendapatkan pertolongan kejayaan Islam ini, sedangkan kita lupa dari firman-firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wa'malu bih. Perintah Nabi yang kedua adalah dan amalkan dengan Al-Quran. Kewajiban seorang hamba ketika dia beriman kepada Allah, sebagaimana kita sampaikan, adalah beramal saleh. Dan amal saleh dikatakan saleh, amal itu manakala berlandaskan Al-Quranul Karim. Dan juga berlandaskan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang sahih. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa'malu bih, dan amalkan dengannya. Yang pertama Nabi menyuruh kita untuk membaca dengan benar, memahami, mentadabburinya. Yang kedua, datanglah perintah untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Ya. Kita mengetahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya semua syariat Islam itu ada pada Al-Quranul Karim. Dari mulai perkara akidah, perkara ibadah, fikih misalnya, muamalah, adab, akhlak, semuanya tertuang dalam Al-Quranul Karim. Maka dalam hal ini jangan sampai ada satu hukum yang tertuang di dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang kita membacanya, yang kita memahaminya, melainkan kita harus mengamalkannya. Melainkan kita harus mengamalkannya dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan tidaklah Al-Quran akan mendatangkan manfaat bagi orang yang membaca dan memahaminya sampai dia mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wala ta'kulu bih, dan janganlah kamu makan dengan sebab Al-Quranul Karim. Maksudnya, dan ini adalah poin yang ketiga, larangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di dalam dia mencari rezeki, jangan hanya menjadikan Al-Quran sebagai sebab dia mendapatkan rezeki. Karena itu merupakan satu perbuatan yang tercela.
Jangan sampai dia belajar Al-Quran sebagai orang yang nanti menguasai Al-Quran dari sisi bacaan, qiraat, yang kemudian dia mengambil manfaat untuk dunianya. Maka ini mazmum, maka ini tercela, ya, tercela. Demikian pula hal-hal yang lain. Jangan sampai niatannya di dalam dia menghafal Al-Quranul Karim dari juz 1 sampai juz 30 hanya semata-mata untuk bisa menjadi imam masjid yang dengannya dia bisa mengambil dunianya. Al-Quran jauh lebih mulia daripada itu semuanya. Al-Quran adalah kunci kebahagiaan dan keselamatan hidup bagi kita semuanya. Ketika kita ingin mendapatkan dunia, maka kita harus bekerja. Dan di sana banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa kita ambil. Jangan sampai mencampur adukan urusan agama yang dengannya kita jadikan sebagai jembatan untuk mengais kehidupan dunia. Maka ini keliru. Dan ini merupakan peringatan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wala ta'kulu bih. Dan janganlah kalian makan dengan Al-Quranul Karim. Jadi pada pertanyaan yang pertama disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah mengamalkan. Karena tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim untuk diikuti. Dan mengikuti yang dimaksud di sini adalah dengan mengamalkannya. Dan sekali-kali kita tidak akan mungkin bisa mengamalkan Al-Quranul Karim sampai kita membacanya. Sehingga itu wajib bagi kita. Yang tadinya kita tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran di setiap hari walaupun satu ayat, sekarang kita harus luangkan waktu kita. Walaupun misalkan 5 menit, 10 menit, 15 menit, tapi itu ajak untuk membaca. Itu jauh lebih baik daripada kita hanya membaca ketika datang bulan Ramadan, wal'iyadzubillah. Setelah membaca kita berusaha untuk memahami. Ustaz, kita belum bisa bahasa Arab. Ustaz, kita masih mengenal bahasa Arab dari muqaddimah saja, belum sampai pada bahasan yang dalam, Ustaz. Maka dalam hal ini boleh hukumnya kita membuka mushaf yang ada terjemahannya. Apa yang kita baca terjemahannya. Ya, setidaknya itu membantu bagi kita untuk memahami apa yang Allah maksudkan pada ayat ini. Sehingga kita bisa mentadabburinya, kita bisa mengambil hikmahnya, ya, yang nanti bisa kita amalkan. Daripada kita luangkan waktu kita untuk membaca status, membaca berita, kabar sana sini, ya, apalagi dunia politik yang tidak ada habisnya. Jauh lebih utama kita pergunakan waktu ini untuk membaca terjemah dari ayat-ayat yang kita baca. Oleh karena itu, ayo sekarang kita bikin agenda setiap hari. Kita membaca ayat dan kita memahami melalui terjemah. Ya, karena kita belum ada kemampuan untuk bahasa Arab, sehingga kita tidak bisa melihat langsung penafsiran para ulama dalam bahasa Arab. Minimal ini mengantarkan kita untuk memahami. Jika memang nanti ada hal-hal yang kita bingung tidak tahu, maka ada asatidzah kita di sini. Kita bisa tanyakan, kita bisa minta penjelasan dari beliau-beliau ini. Satu hari kita luangkan untuk membaca 5 ayat. Sekaligus kita membaca terjemahannya sampai pada memahami dan mentadabburi ayat-ayat Allah ini. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dan
Sebegitu seterusnya sampai nanti akhir hayat kita. Jangan sampai kita melalui satu hari, melainkan kita harus membaca Al-Quran dan memahami apa yang kita baca. Ya. Karena ini semata-mata dalam rangka untuk mengamalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, ma hukmul amali bil hadits sahih? Apa hukum beramal dengan hadis yang sahih? Kita mengetahui ma'asyiral muslimin bahwasannya seorang muslim wajib untuk beramal. Dan di dalam dia beramal wajib hukumnya untuk dilandaskan dengan Al-Quranul Karim. Karena itu adalah pedoman. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana dengan hadis-hadis yang sahih? Apa hukumnya kita beramal berlandaskan hadis-hadis yang sahih? Barangkali di sana tidak dijumpai dalam Al-Quran, namun dijumpai dalam hadis yang sahih. Apakah juga ini hukumnya wajib untuk kita amalkan ataukah tidak? Apakah kita hanya mencukupkan dengan Al-Quran tanpa melihat pada hadis-hadis Nabi walaupun itu sahih? Ataukah kita juga mengamalkan hadis-hadis tersebut sebagaimana kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim? Faqala al-amalu bil hadits sahih wajib. Dia mengatakan bahwasanya beramal dengan hadis yang sahih itu hukumnya wajib. Sebagaimana wajibnya kita beramal berlandaskan Al-Quranul Karim, maka di sini ketika kita beramal berlandaskan hadis yang sahih pun juga wajib hukumnya. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan untuk mengambil dan diamalkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan, yang beliau lakukan, ucapan, perbuatan beliau, bahkan sampai diamnya beliau merupakan satu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah wajibkan untuk diambil. Allah katakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah datangkan kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah. Ucapan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk mengambil apapun yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Selama itu memiliki dan itu adalah kaitannya dengan din, dengan agama, wajib bagi kita untuk mengambil semuanya. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan dengan lafaz umum. Wama, dan apa-apa. Ya. Ma lafaz min alfazil umum. Kata ma ini merupakan lafaz dari lafaz umum yang menunjukkan cakupan makna yang luas. Artinya apapun yang didatangkan oleh Rasulullah diberikan kepada kalian, ambil itu. Apakah itu terkait dengan masalah akidah, asma dan sifat Allah? Apakah itu terkait dengan ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah? Ataukah terkait dengan muamalah dalam Islam? Atau yang lainnya? Maka kata Allah, fakhudhuh, ambillah. Maka tatkala kita mengambil sunnah-sunnah Rasulullah, apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih ini, berarti kita mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, mengamalkan Al-Quranul Karim. Sebaliknya, orang yang tidak mengambil sunnah Rasulullah, tidak mengambil sunnah Rasulullah, tidak mau mengamalkan walaupun itu hadisnya telah sahih, maka hakikatnya dia tidak mengamalkan ayat Allah di atas.
Walaupun dia mendakwakan dirinya ahlu Quran, selama dia menolak sunnah Nabi, tidak mau beramal dengan hadis Nabi yang sahih, maka hakikatnya dia tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang kalian dilarang darinya, fantahu, maka berhentilah. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang itu merupakan sunnah beliau, maka berhentilah. Jangan diterjang, jangan dilanjutkan. Dan kita menjumpai ketika kita mempelajari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan di antaranya misalkan makan dengan tangan kiri, ya makan dengan tangan kiri misalkan. Maka itu merupakan salah satu larangan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kita harus berhenti. Tidak boleh menerjang batasan tersebut. Di dalam kita berpakaian misalkan, Rasulullah menunjukkan tidak boleh bagi seorang muslim laki untuk isbal, menjulurkan pakaiannya sampai bawah mata kaki. Larangan Nabi. Maka di sini kita wajib berhenti. Fantahu, kata Allah, maka berhentilah. Jangan kalian menerjang larangan itu. Dan kita semua mengetahui, ma'asyarul muslimin, orang yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tahu tentang syariat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tahu tentang perkara yang mendatangkan ridha dan cintanya Allah adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Orang yang paling tahu perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah dan azab Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tahu terkait perkara-perkara yang bisa mendekatkan hamba kepada surganya Allah, memasukkan ke dalamnya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui, memahami dan meyakini bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling tahu juga tentang perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam nerakanya Allah waliyadzubillah. Maka ketika Rasul mendatangkan perintah, mendatangkan sunnah-sunnah beliau, wajib kita ambil. Karena tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, bertutur kata, bersikap, berbuat, beramal, melainkan itu semuanya di atas apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian menakwakan diri kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Pasti Allah akan mencintai kalian. Allah menjadikan parameter kecintaannya dengan kecintaan kepada Rasulnya dengan cara mengikuti, yaitu mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidaklah satu kata pun keluar dari lisan beliau melainkan itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah katakan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia bertutur kata berdasarkan hawa dan nafsunya. Tidaklah yang keluar dari lisannya melainkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sebagaimana Allah mewahyukan Al-Quranul Karim, ayat demi ayat Allah sampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam, lafaz dan maknanya dari Allah, maka Allah pun juga menurunkan wahyunya yang maknanya dari Allah, namun lafaz-lafaznya itu dari Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam, yaitu hadis-hadis beliau yang sahih. Tidak lain itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maknanya walaupun lafaz-lafaz hadis, kata para ulama, itu datang dari Rasulullah sendiri. Dan Rasulullah alaihissalatu wassalam adalah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Makanya
kalau kita kembali melihat sejarah Rasulullah SAW, beliau sempat disusui oleh Halimah Sa'diyah. Hikmah di balik itu apa? Rasulullah dari mulai kecil itu berada di orang-orang Arab pegunungan, jauh dari orang kota yang notabene bahasa Arab orang Arab pegunungan ini masih murni, tidak tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, kita saja orang Jawa kalau hidup di perkotaan, mungkin kita bisa melihat siapa di antara kita yang bisa basa krama inggil, ya. Dan kita bisa mengetahui krama inggil yang benar dengan yang tidak. Karena identik di wilayah perkotaan ini banyak orang pendatang, sehingga bahasa itu apa? Bercampur. Beda dengan orang-orang yang masih berada di wilayah pedesaan. Bahasanya masih terjaga. Maka itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan izin Allah dan kehendak Allah Azza wa Jalla, itu disusui oleh Halimah Sa'diyah untuk mengambil bahasa Arab yang begitu murni, sehingga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau bertutur kata, ya, itu menunjukkan ketinggian bahasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Terlebih Allah berikan jawami'ul kalim pada diri Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ucapan yang singkat, padat, namun mendalam maknanya. Kemudian dibawakan pula hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat hidayah, petunjuk. Tamassaku biha, pegang sunnah itu dengan erat-erat. Di sini Rasulullah SAW mengatakan apa? Alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Nabi memerintahkan untuk kita umatnya mengambil sunnah beliau, berpegang erat, berpegang teguh akan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah ini menunjukkan hukum wajib. Dan ketika kita mengembalikan kepada perintah Allah tadi, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, dan apapun yang didatangkan kepada kalian oleh Rasulullah maka ambillah, maka dari sini jelas hukumnya wajib bagi kita untuk mengambil sunnah beliau dan berpegang kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga di dalam kita beramal itu harus dilandaskan dengan sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau yang sahih. Kita hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kita beramal, ya, tidak boleh keluar dari Al-Quran, tidak boleh keluar dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan tidak boleh bagi kita mencukupkan salah satu dari keduanya. Tidak boleh mencukupkan dengan Al-Quran tanpa hadis Nabi, tanpa sunnah Nabi, tidak boleh. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh mencukupkan dengan sunnah Nabi saja tanpa Al-Quranul Karim, tidak. Karena Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah beliau adalah satu kesatuan. Adalah satu kesatuan. Makanya Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad az-dzikra. Kata para ulama adalah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, litubayyana lin-nas, agar kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Qur'anul Karim. Makanya kalau kita kembali membuka kitab Ushul Tafsir, maka akan dijelaskan kepada kita oleh para ulama bahwasannya hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi itu menjelaskan, menafsirkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika salat seperti yang kita lakukan dari mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sampai salam,
Apakah itu semuanya kita dapatkan dalam Al-Quran? Ataukah justru kita dapatkan dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabnya, iya. Kita dapatkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran berbicara tentang perintah-perintah secara umum. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Seperti apa tata caranya? Maka disitulah Nabi menjelaskan. Oleh karena itu tidak mungkin selama-lamanya kita umat Islam bisa menegakkan agama ini tanpa sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kita beramal, maka kita harus mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena agama ini bukan agama kita, karena agama adalah milik Allah azza wajalla, dan diterima tidaknya itu hanyalah Allah yang mengetahui. Dan di situ Allah sudah berikan batasan-batasan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.